Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zelda Sri Fitri dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Nah, di video ini saya akan menampilkan mengenai resensi jurnal internasional yang mana jurnal yang telah saya resensi yaitu berjudul Gelombang Ketiga Administrasi Publik, Tata Kelola Publik Baru atau dalam bahasa Inggris The Third Wave of Public Administration, The New Public Governance. Sedangkan untuk penulis dan penerbitnya ialah Shurunya Sun Ki, Siwei, Canadian Social Science Volume 11 nomor 7 tahun 2015 halaman 11 hingga halaman 21. Untuk keyword dan kata kuncinya ialah tata kelola publik baru, manajemen publik baru, dan ilmu pemerintahan. Hal-hal yang akan saya resensi pada jurnal ini ialah identitas yang telah saya sebutkan sebelumnya, sinopsis, kelebihan, kekurangan, serta saran. Sinopsis pada jurnal ini ialah, pada tahun 80-an abad ke-20, gerakan perubahan publik diprakarsai oleh departemen-departemen pemerintah barat yang mulai memunculkan kebangkitan New Public Administration yang mengubah paradigma bidang administrasi publik dari The New Public Management menjadi The New Public Governance atau tata kelola publik yang baru sebagai paradigma baru administrasi publik. Tidak hanya memberikan kerangka penelitian baru untuk penelitian teori, namun juga cara praktik baru bagi pemerintahan modern dalam manajemen urusan publik. Jurnal ini mengulas isi dan karakteristik kontribusi dan permasalahan, serta referensi dan pengungkapan paradigma tata kelola publik baru, dan memiliki nilai referensi penting dan signifikansi, terutama untuk memperdalam reformasi sistem administrasi Tiongkok saat itu dan membangun sistem teori manajemen publik dan administrasi publik. Seiring dengan kebangkitan masyarakat sipil dan peningkatan keberagaman sosial, paradigma New Public Management mulai dipertanyakan. Hal ini mengarah pada munculnya paradigma baru, The New Public Governance, sebagai paradigma baru ilmu administrasi publik, menekankan pada pluralisme, sangat mementingkan keterhubungan antara internal dan eksternal organisasi, serta menaruh perhatian pada tata kelola organisasi paradigma. Ini didasarkan pada sosiologi organisasi dan jaringan sosial. Berbeda dengan birokrasi hierarkis linear dan struktur ganda pemerintah pasar, paradigma ini menekankan pada pluralisme, konektivitas antara internal dan eksternal organisasi, serta tata kelola organisasi. Paradigma ini memiliki berbagai sebutan seperti The New Public Governance, New Governance, dan Public Governance. Paradigma ini memiliki arti penting bagi reformasi sistem administrasi negara saat ini dan pembangunan serta penyempurnaan sistem teori administrasi publik. Singkatnya, jurnal ini menjelaskan munculnya paradigma baru The New Public Governance dalam administrasi publik sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma sebelumnya, serta pentingnya paradigma ini bagi reformasi sistem administrasi publik. Kelebihan yang terdapat dalam jurnal ini ialah penulis memberikan penjelasan yang komprehensif tentang konotasi dasar dan karakteristik dari paradigma New Public Governance sebagai perkembangan dari paradigma sebelumnya New Public Management. Lalu,
Analisis yang disajikan cukup mendalam, mencakup sejarah munculnya paradigma baru, perbedaannya dengan paradigma sebelumnya, serta implikasinya bagi reformasi sistem administrasi publik. Selanjutnya, topik yang dibahas sangat relevan dan aktual, yaitu mengenai perkembangan paradigma baru dalam administrasi publik, yaitu New Public Governance. Kelebihan selanjutnya yang terdapat dalam jurnal ini ialah disediakannya tabel perbandingan antara public administration tradisional, New Public Management, New Public Service, dan New Public Governance, dan perbandingan antar pemerintahan yang berbeda. Terakhir, referensi yang digunakan cukup memadai dan berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Namun, jurnal ini juga masih terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama ialah masih terdapat beberapa kekurangan seperti struktur penulisannya. Penulisan tidak mengikuti struktur standar artikel jurnal ilmiah, yang mana dalam jurnal tersebut tidak ditemukannya metode penelitian. Yang kedua, penjelasan di beberapa bagian masih perlu disederhanakan dan dipersingkat agar lebih mudah dipahami oleh pembaca awam. Yang ketiga adalah kesimpulan yang disajikan masih cukup singkat dan kurang memberikan sintesis yang jelas dari keseluruhan pembahasan. Terakhir adalah saran. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi teoritis yang berharga dan memiliki potensi untuk menjadi referensi penting dalam pengembangan ilmu administrasi publik, terutama terkait dengan isu-isu tata kelola pemerintahan kontemporer. Jurnal ini akan lebih menarik jika ditambahkan gambar atau grafik yang relevan untuk membantu memperjelas konsep dan ide yang dibahas dalam jurnal. Tambahan untuk bagian penutup yang menyoroti implikasi jangka panjang dan rekomendasi untuk penelitian atau praktik administrasi publik ke depan. Memaparkan implementasi praktis akan membuat jurnal lebih konkret dan relevan, lalu menambahkan perspektif dan wawasan langsung dari ahli dapat memberikan sudut pandang yang lebih kaya. Secara keseluruhan, fokus pada penyajikan teori yang lebih interaktif, kontekstual, dan berorientasi pada materi praktis dapat membuat jurnal ini lebih menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Baiklah, itulah tadi resensi yang telah saya lakukan pada jurnal internasional yang berjudul The World Wave of Public Administration, The New Public Governance, yang diartikan gelombang ketiga administrasi publik, tata kelola publik baru. Semoga dengan meresensi jurnal administrasi publik ini dapat membantu kita dalam memperluas pengetahuan tentang teori, konsep, dan juga praktik terkini dalam bidang administrasi publik. Melalui resensi jurnal internasional ini diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap berbagai isu dan tantangan dalam bidang administrasi publik. Hal ini karena resensi dapat membantu memahami berbagai sumber dan membandingkan pendapat dan penelitian lain. Melalui proses meresensi juga diharapkan kemampuan penulisan dapat ditingkatkan dengan memahami struktur, unsur, dan cara menulis resensi yang baik. Hal ini dapat membantu kita dalam menulis jurnal yang lebih baik. Dengan demikian, meresensi jurnal internasional administrasi publik dapat membantu meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kualitas penelitian, reputasi, kemampuan penulisan, akses informasi, kemampuan kolaborasi, kualitas jurnal, serta kesadaran kita sendiri. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. See you guys, terima kasih semuanya.